Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Inti dari hidup Kristen bukanlah sekedar bagaimana kita bisa diberkati, karena inti hidup Kristen sebenarnya adalah bagaimana firman Tuhan dapat tetap tersebar melalui hidup kita. Karena Paulus dengan tegas bilang bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena Alkitab berkata bahwa bukan kematian orang fasik yang dikehendaki oleh Allah, tapi pertobatannya. Dan itu sebabnya Alkitab berkata bahwa kamu adalah penjaga. Kalau ada orang yang berbuat salah dan kamu tidak mengingatkannya, dosanya ditanggungkan atas kamu. Tetapi jika orang berbuat salah dan kamu sudah memberitahukannya, kamu bebas dari hukuman. Nah, dari sini Alkitab mau mengarahkan kepada kita, Alkitab mau menggambarkan kita bahwa setiap kita adalah saksi-saksi Tuhan. Karena Alkitab bilang kamu adalah terang dunia, Alkitab bilang kamu adalah garam dunia. Berarti dari sini Alkitab mau memberi tanggung jawab buat kita, bahwa setiap kita punya sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu adalah menyebarkan berita Injil. Lalu mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, oh jadi Tuhan sedang mau mencari pengikut kah? Oh, salah besar. Karena Injil dalam bahasa Yunaninya itu Evangelion. Evangelion itu artinya berita baik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya yang Kristus inginkan adalah setiap kita menerima berita yang baik. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini telah menjadi dunia di mana berita buruk begitu cepat tersebarnya. Bahkan orang suka bilang begini, bad news is the good news. Bahwa berita buruk itu adalah berita baiknya gitu. Karena di mana ada berita buruk itu adalah berita gitu. Nah, tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau tekankan buat saudara, inti hidup Kristen menyadari menghadapi dunia yang menganggap berita buruk adalah berita baik, berita buruk yang diekspos besar-besaran, tetapi berita yang baik seringkali ditutup begitu aja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya justru membawa kabar sukacita. Ingatkah saudara, ketika malaikat bicara pada gembala-gembala di padang, dikatakan apa? Jangan takut, sebab hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Alkitab tidak mengingatkan dan Alkitab tidak memberitahukan bahwa para malaikat itu datang kepada gembala-gembala dan berkata, aku memberitahukan kepadamu bahwa hari ini telah lahir sebuah agama baru. No. Alkitab tidak bicara tentang agama, tapi Alkitab bicara tentang jalan keselamatan, jalan sukacita, jalan kebebasan dari ketakutan yang disediakan oleh Allah untuk setiap mereka yang percaya. Tapi kita harus menjadikan berita baik ini tersebar pada banyak orang, sehingga orang lain boleh terus dikuatkan, dibangunkan, dihiburkan, dan menerima keselamatan yang pasti. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kita untuk berjalan tetap dalam firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, sehingga hari-hari kita melihat segala yang baik yang Tuhan sediakan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang firman Allah makin tersebar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya inilah tanggung jawab orang percaya. Saya selalu bilang begini, bahwa di gereja sebetulnya tidak ada istilah orang awam dan rohaniawan. Karena ada banyak orang kan misahkan, oh ini hamba-hamba Tuhan, sementara ini orang-orang awam. Saudaraku, kalau sudah baca dalam Alkitab tidak pernah berkata bahwa di hari terakhir nanti Yesus akan memisahkan antara orang awam dengan para rohaniawan, antara orang awam dengan hamba-hamba Tuhan. Lalu orang awam punya tempat sendiri dan hamba-hamba Tuhan punya tempat sendiri. Sama sekali tidak. Karena kalau saudara lihat bahwa ketika Kristus duduk di tahta nanti, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia hanya panggil dengan dua sebutan, yaitu hamba, tapi tinggal soal hamba yang baik atau hamba yang jahat.
Berarti setiap kita sebetulnya adalah hamba-hamba Tuhan yang punya tugas. Tugas kita apa? Tugas kita adalah bawa berita baik. Lewat apa? Lewat hidup kita, itu yang terutama. Yang kedua, lewat apa? Lewat kesaksian kita. Dan yang ketiga, lewat kesiapan kita untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bagaimana firman dapat tersebar. Nah, kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 6, Kisah Rasul pasal 6, di ayatnya yang pertama, kita mulai di sana, dikatakan Kisah Rasul pasal 6 di ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Lihat, saudara lihat ya, ketika kuasa Tuhan mulai bekerja lebih, setan selalu cari masalah supaya timbul persoalan. Tujuannya supaya apa? Supaya firman tidak bisa tersebar. Karena kalau udah mulai sungut-sungut, apa yang terjadi? Orang kan mulai jadi batu sandungan. Kok pelayanan kok juga gitu? Kok dulu bagus-bagus, sekarang udah mulai ada sungut-sungut, ada keributan. Ya kan di gereja kita kan juga sering kali terjadi hal yang sama kan. Lagi bagus-bagusnya, waduh ada KKR, ada acara-acara yang dahsyat. Tiba-tiba yang satu tersinggung, yang satu ribut sama yang satu, mulai pecah gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi dengan baik, masalah bisa ada, tapi setiap masalah ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Mereka bersungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilih 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh, hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi saudara lihat ya, ada masalah, mereka langsung berdoa sama Tuhan. Mereka minta pimpinan Tuhan, langkah apa yang harus kami kerjakan. Ayat yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar. Lihat, ada masalah diselesaikan sesuai dengan hikmat Tuhan. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada pertanyaan yang menarik untuk kita lihat dari ayat bacaan kita ini. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Masalah diizinkan supaya apa? Supaya mereka dapat lebih mantap gitu di dalam pelayanan selanjutnya untuk berdiri teguh, dan akhirnya firman makin tersebar. Nah, bagaimana sebetulnya firman makin tersebar? Yang pertama saya pelajari lewat kesetiaan dalam menghadapi tantangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh aja ngomong tentang Tuhan dimanapun dia berada, tapi kalau dia gak setia dalam tantangan, dia bersungut-sungut, dia juga lari ke diskotik kalau ngadapin masalah. Dia juga akhirnya lari ke bir, dia juga akhirnya lari ke alkohol, dia juga akhirnya lari kepada hal-hal duniawi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berita apa yang orang dapat tangkap, berita apa yang orang dapat lihat, orang bilang, ya ampun, tuh orang kok munafik banget sih, ngomong tentang Tuhan, tapi kalau dia sendiri lagi ada masalah, dia pun jauh dari Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi kalau kita setia dalam menghadapi tantangan, kita tegar. Saudara lihat seperti Yusuf menghadapi masa yang sukar, jadi budak-budak lah, difitnah, masuk penjara lah. Tetapi apa yang terjadi? Dia setia dalam tantangan, Orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Alkitab bicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Alkitab bicara tentang Daniel, orang-orang yang dahsyat dan luar biasa, orang-orang yang setia dalam tantangan. Dan apa yang terjadi ketika mereka menang lewat persoalan itu? Alkitab berkata, Raja mengumumkan, hanya Allah yang disembah oleh Daniel yang dapat kita sembah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan bagaimana supaya setiap kita lah menyadari tanggung jawab saya. Ya Tuhan, saya bukan orang awam, saya itu hamba Tuhan. Orang-orang yang telah diberkati, diselamatkan, diberi anugerah oleh Tuhan. Berarti saya harus setia dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, bagaimana firman Allah makin tersebar, yaitu lewat kesetiaan dalam doa dan firman. Bukan hanya kesetiaan dalam menghadapi tantangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita setia dalam menghadapi tantangan, tapi kita gak kuat dalam doa dan firman, kita gak setia dalam doa dan firman, akhirnya apa yang terjadi? Satu saat kita pun akan goyah.
Karena justru doa adalah nafas kekristenan kita. Firman adalah makanan rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir di akhir zaman ini banyak orang yang semangat melayani Tuhan. Itu baik, tapi kalau dia nggak setia dengan firman dan doa, itu berbahaya sekali. Itu sama seperti orang masuk medan perang tanpa senjata sama sekali, atau punya senjata tapi nggak tahu bagaimana mempergunakannya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana firman Allah makin tersebar? Yang pertama, lewat kesetiaan dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, lewat kesetiaan dalam doa dan firman. Dan yang ketiga, lewat kesetiaan dalam melayani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita tahu bahwa Tuhan itu udah baik buat hidup kita, tantangan bagaimanapun kita nggak gentar, tantangan bagaimanapun kita hadapi, tantangan bagaimanapun kita jalani dengan sukacita, karena kita tahu Tuhan lewat saya, firman Allah dapat tersebar. Lewat saya dapat menjadi saksi Tuhan. Dalam kesetiaan saya menghadapi tantangan, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Yang kedua, lewat kesetiaan dalam doa dan firman. Kenapa? Karena kalau kita doa dan hidup dalam firman, doa dan hidup dalam firman, di situ kita melihat kedahsyatan kuasa Allah. Dan ketiga, lewat kesetiaan kita dalam melayani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh menghadapi tantangan, kita boleh doa dan firman, tapi kalau kita nggak semangat melayani, apa yang terjadi? Nggak akan banyak bisa dikerjakan oleh kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang siap melayani. Mungkin saudara berkata, aduh saya kan sibuk, saya kan seorang istri. Apa itu melayani? Apakah harus berkhotbah? Apakah harus memimpin pujian? Apakah harus jadi core gereja? Tidak. Jawaban saya sederhana, apa itu melayani? Apa yang bisa kita buat? Kita buat Tuhan. Mungkin kita nggak bisa buat banyak, tapi kita bisa telepon teman kita yang lagi susah. Mungkin kita nggak bisa buat banyak, tapi kita bisa ngajak orang lain yang lagi stres, lagi bingung, lagi putus asa untuk masuk gereja, sehingga dijamah Tuhan, dikuatkan, diingatkan, iya saya mesti kembali pada kasih Tuhan, saya mesti jalan dekat dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Allah, Injil, berita baik terus tersebar dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara ingin dilayani, saudara dapat hubungi kami melalui telepon, dapat menghubungi kami juga melalui website kami, dapat menghubungi kami melalui surat, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar bahkan pergumulan. Hamba doa di dalam nama Yesus, bangkitkan iman mereka, bawa mereka masuk dalam kemuliaan-Mu, sebab kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus, jamah kehidupan kami Tuhan, dan kami mau lewat hidup kami firman Allah terus makin tersebar, dan di dalamnya kemuliaan buat Tuhan boleh terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah kita adalah benteng kekuatan buat kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Karena itu tetaplah bersemangat, bersuka cita, andalkan Tuhan dalam segala perkara, karena orang-orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dikecewakannya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.